Peringatan itu muncul dalam catatan diplomatik resmi dari Moskow. Salinan catatan tersebut telah dilihat oleh media di Amerika Serikat. Dokumen 2 halaman itu diteruskan ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat oleh Kedutaan Besar Rusia di Washington, memperingatkan bahwa pengiriman senjata Amerika Serikat dan NATO seperti menyiram bensin ke api konflik di Ukraina dan dapat menyebabkan hal yang disebut para diplomat Rusia sebagai konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Pesan tersebut dikirim pada hari Selasa 12 April 2022, tepat ketika kabar tentang paket bantuan militer baru disiapkan Amerika Serikat untuk Ukraina mulai bocor ke media. Hanya beberapa jam kemudian, Presiden Biden menyetujui pengiriman bantuan militer senilai 800 juta US dollar atau senilai dengan 11,4 triliun rupiah, termasuk untuk pertama kalinya senjata artileri jarak jauh seperti howitzer dengan maksud menandingi kemampuan militer Rusia di Ukraina, dilansir dari BBC News. Seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat dikutip mengatakan, peringatan itu dapat dilihat sebagai pengakuan oleh Rusia bahwa bantuan militer Amerika Serikat dan NATO ke Ukraina terbukti efektif. Gelombang pertama pengiriman paket bantuan terbaru ini diperkirakan akan tiba di Ukraina dalam beberapa hari ke depan. Seiring pasukan Rusia terus memobilisasi di wilayah timur negara itu, menjelang apa yang diperkirakan akan menjadi serangan besar di wilayah Donbas yang disengketakan di Ukraina dalam beberapa minggu ke depan. Sejak perang dimulai, Amerika Serikat telah memasok lebih dari 3 miliar dolar bantuan militer ke Ukraina. Moskow juga mengatakan akan menanggapi setiap serangan Ukraina di wilayah Rusia dengan menyerang Kiev dengan lebih banyak rudal. Jumlah dan skala serangan akan naik jika permukimannya sendiri menjadi target, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Бронетехники осуществляется на железнодорожной платформе. Отдельные подразделения совершают марши в составе. Peringatan itu muncul seiring Rusia mengumumkan serangan rudal terhadap sebuah pabrik militer di dekat Kiev yang diklaim sebagai balasan atas serangan helikopter Ukraina di sebuah desa di Rusia. Rudal jarak jauh presisi tinggi yang ditembakkan ke laut menghantam fasilitas militer di pinggiran Kiev, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. Serangan itu menyasar fasilitas militer Vizar Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki sistem rudal anti pesawat dan anti kapal laut. Konashenkov menambahkan, ia memperingatkan bahwa Rusia akan menggencarkan serangan rudal ke Kiev jika Ukraina melanjutkan hal yang ia jabarkan sebagai serangan di tanah Rusia. Jumlah dan skala serangan rudal terhadap objek-objek di Kiev akan meningkat sebagai tanggapan terhadap setiap serangan yang bersifat teroris atau sabotase di wilayah Rusia oleh rezim nasionalis Kiev. Andrei Sisov, seorang pemilik bengkel kayu berusia 47 tahun di dekat pabrik, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa ledakan itu terjadi dalam semalam. Sekitar pukul 01.30 pagi, penjaga keamanan saya menelpon saya karena ada serangan udara, katanya. Ada 5 hantaman, karyawan saya berada di kantor dan terlempar oleh ledakan itu. Ia juga mengatakan bahwa ia yakin Rusia membalas dendam atas karamnya kapal perang Moskwa yang diklaim Ukraina telah mereka hantam dengan rudal Neptunus. Pada hari Kamis 14 April 2022, pemerintah Rusia menuduh Ukraina mengirim 2 helikopter sejauh 10 km atau 6 mil ke wilayah Bryansk, Rusia, mengebom sebuah bangunan tempat tinggal di desa Klimovo dan melukai 8 orang. Kiev membantah serangan itu dan menuduh Rusia melakukan insiden itu untuk membangkitkan histeria anti-Ukraina. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Rusia tidak menyebutkan karamnya kapal induk Angkatan Laut Divisi Laut Hitam dalam semalam. Pabrik militer yang disasar dalam serangan tersebut memproduksi rudal anti kapal laut, termasuk beberapa yang mirip dengan Neptunus yang diklaim Ukraina telah digunakan untuk menyerang dan menenggelamkan kapal Moskwa.
Rusia punya cerita berbeda tentang tenggelamnya kapal itu. Pejabat pertahanan Moskow mengklaim kebakaran yang tidak dapat dijelaskan di atas kapal menyebabkan amunisi meledak yang pada akhirnya membuat Moskwa kehilangan keseimbangan saat ditarik ke pelabuhan. Penyebab karamnya kapal induk Laut Hitam yang dijaga sangat ketat itu belum dikonfirmasi secara independen.